Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi wal haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri ya miqdaril azim. Amma ba'du. Allahumma ya man maqaludul umuri kulliha bi yadihi wa ilaihi arjil amru kulluh ya fattah ya alim iftah alaina fatahan qariba ya fattah ya alim ya fattah alim ya fattah ya alim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita masih bisa diberikan kesehatan, keafiahan, sehingga kita bisa belajar bareng. Kembali lagi kita belajar bareng dengan tema yang masih sama dengan kemarin, yaitu fikih muamalah kontemporer ya. Kaidah. Oke, melanjutkan dari kemarin. Kemarin itu kan kita sudah bahas fikih muamalah dan muamalah kontemporer ya, dari sisi pengertian ya kan. Nah, sekarang konsep dasar fikih kontemporer ya. Sekarang kelanjutannya Ustaz ya? Hah? Kelanjutannya dari kemarin Ya. yang berarti konsep. Konsep dasar fikih, konsep dasar ya. Konsep dasar fikih kontemporer. Biasa sebenarnya saya belum mempersiapkan bahannya ya. Karena belum nggak sempat pagi tadi sampai siang ya ngajar di aliyah kan, terus istirahat, habis itu siangnya langsung bimbingan skripsi, jadinya ya apa adanya lah ya. Iya, Ustaz. Oke, jadi konsep dasar fikih kontemporer. Sebenarnya kalau dibahas konsep-konsep kan dari paling dasar banget ya. Sebenarnya kemarin itu ketika kita bahas masalah istilah kan, itu sebenarnya sudah masuk konsep, itu juga udah konsep maksudnya ya, istilah. Kemudian sehingga mengerucut kepada ruang lingkup ya kan, dari istilah itu kemudian mengarah kepada ruang lingkup muamalah itu sendiri kemana kan gitu. Kalau kemarin yang namanya fikih ya, flashback sedikit, fikih itu kan al-ahkam asyariyah kan, hukum-hukum asyariyah yang diambil dari dalil yang atafsiliyah, dalil-dalil yang secara terperinci, allati tariqatuha al-ijtihad, yang mana cara untuk mengetahui itu adalah dengan cara ijtihad. Nah, itu. Lah, hukum itu kan nanti bisa al-muta'alliqah bi af'alil ibad ya. Di hukum Allah itu maksudnya adalah yang mengikat atau yang mengikat pekerjaan hamba. Nah, pekerjaan hamba itu kan ada dua. Ada kalanya hubungan dia dengan Allah, ada kalanya dia dengan makhluk atau manusia. Nah, hubungan dengan manusia ini yang dinamakan muamalah gitu. Jadi ruang lingkupnya pokoknya apapun itu. Nah, apapun itu yang berkaitan dengan interaksi antara manusia dengan manusia, itu yang namanya muamalah. Nah, gitu ya. Namanya muamalah. Nah, sekarang konsep dasar fikih muamalah. Nah, kalau kita bahas konsep dasar fikih kontemporer gitu ya. Oh, ini fikih kontemporer apa fikih muamalah ini ya? Ini tapi di sini kalau tulisannya konsep dasar fikih kontemporer. Kalau konsep dasar fikih kan sangat luas ya. Kalau ini bahasa kan, kalau di sini yang kamu kirim ini fikih kontemporer gitu. Fikih kontemporer. Ya, sangat luas sekali. Jadi fikih itu kalau misalkan dasarnya fikih itu apa ya, kembali ke pengertian kemarin itu secara istilah. Pengertian kemudian kembali ke ruang lingkupnya. Saya kira ini fikih muamalahnya, kaidah-kaidah konsep dasar fikih muamalah. Berarti secara umum berarti fikih kontemporer secara umum. Bagaimana?
Itu sesuai dengan itu Ustaz. Nah, sesuai dengan ini. Iya. Konsep dasar fikih yang kontemporer. Oke. Ya, intinya gini. Fikih itu kan kemarin ya. Itu ruang lingkupnya fikih itu kan pokoknya yang mengatur perbuatan hamba. Entah itu hubungannya kepada Allah, manusia kepada Allah, atau hubungannya sama manusia. Nah, semuanya itu tidak lepas dari hukum Allah atau istilahnya taklif. Ada khitab, istilahnya ada khitab. Jadi semuanya itu yang perbuatan itu entah apapun itu pasti ada khitabnya. Entah itu khitabnya entah khitab perintah. Khitab perintah itu nanti masuknya ke hukum wajib ataupun sunnah, ya kan? Kemarin udah kita bahas kan? Ataupun khitab larangan. Ya, khitab larangan itu ada kalanya nanti jadi ya, hukumnya menghasilkan hukum haram, makruh, ataupun ya khilaful aula, kali sekarang ada istilah khilaful aula. Nah, seperti itu. Kemudian tadi konsep dasar fikih kontemporer. Nah, jadi gitu. Kalau fikih kontemporer itu kan, kalau bahasa kontemporer kan kekinian. Yang namanya zaman atau budaya ya. Budaya, adat ataupun kebiasaan ya. Itu ya tatawwaru bi tatawwuril azminah. Dia itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, ini yang menuntut tata cara, entah itu tata cara dalam hal bermuamalah, itu interaksi gitu ya, antara manusia dengan manusia, itu juga berbeda, menuntut untuk berbeda. Nah, gitu. Dalam hal ubudiyah pun juga begitu. Dalam hal ubudiyah juga begitu. Sekarang penggambaran begini. Ini masalah fikih kontemporer ya, fikih kontemporer secara umum ya. Karena di situ tadi temanya konsep dasar fikih kontemporer. Saya kira fikih muamalah, ternyata enggak, fikih secara umum kontemporer gitu. Fikih kontemporer itu masih gini. Masalah-masalah kekinian, ya masalah kekinian artinya tadi itu suatu yang terjadi karena memang terjadi karena perkembangan zaman. Sebelumnya kan nggak ada. Zaman ulama dulu bikin ketika beliau zamannya para nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in itu kan belum ada. Nah, untuk sekarang ini semakin masalah-masalah semakin kompleks kan gitu. Lah, ini kan tetap harus dihukumi. Ya maksudnya. Nah, jadi ketika ada suatu kebiasaan, ketika ada sebuah adat gitu ya, sebuah adat atau apa yang dulu belum pernah dibahas oleh ulama-ulama, itu tidak kok berarti nanti nggak ada hukumnya, enggak, tapi harus dicari ini hukumnya apa. Cari solusinya ya. Dicari solusinya. Iya, dicari solusinya. Karena dasarnya gini, Allah itu tidak mungkin meninggalkan hambanya tanpa diperintah atau tanpa dilarang. Artinya Allah itu tidak pernah membiarkan hambanya itu begitu saja tanpa kendali, itu nggak pernah. Nah, makanya kalau dalam Al-Quran gimana ya? Ayah sebul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menganggap bahwa dia itu ditinggalkan, ayyutraka sudah, dia itu ditinggalkan dalam keadaan tidak diperintahkan atau tidak dilarang. Itu kalau Imam Syafi'i mentafsirkan ayat itu ayyutraka sudah. Sudan itu maksudnya lam yu'mar walam yunha. Dia tidak diperintahkan ataupun dia tidak dilarang. Nah, itu menunjukkan apa? Semua perbuatan, entah itu dari zaman dulu, gitu ya, zaman sekarang, kegiatan apapun itu pasti ada hukumnya, ada ta'aluk hukum di situ. Paham ya? Nah, itu. Nah, maka dari itu fikih kontemporer itu menghukumi sesuatu yang baru yang dulu belum pernah ada. Nah, gitu. Contohnya gini, misalkan pembahasan zaman dulu pesawat itu kan nggak ada, ya kan? Yeah. Nah, zaman dulu
bahasan ubudiyah nih ya, bahasan ubudiyah. Sholat pasti di bumi, benar nggak? Nempel tanah kan gitu. Lah akhirnya di dalam fikih kitab-kitab fikih ya yang dulu gitu, pasti pembahasannya itu as-sholatu alal ardi pastinya. Ya, kita duduk gitu ya, sholat ya harus di atas apa? Di atas bumi kan, penggambarannya di atas di atas bumi. Nah itu. Jadi nggak, kamu kalau misalkan lihat di kitab-kitab yang salaf gitu ya, tahun-tahun dulu gitu, itu nggak ada istilah pembahasan sholat di atas angin, nggak ada sama sekali. Itu. Nah sekarang ada, ya. Nah, sekarang orang di pesawat, dalam pesawat itu ya kan harus sholat, masa nggak bisa, nggak bila kita meninggalkan sholat dalam keadaan apapun selama akal kita masih menempel. Madamal aklu sabitan fil akli, ya madamal aklu sabitan fil jasad, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat selama akalnya ini masih berada gitu ya, maka dia tidak boleh meninggalkan sholat. Nah itu. Nah kalau zaman dulu nggak ada pembahasan sholat di angin, di atas awan, di atas angin, nah kan gitu, di atas angin, di langit apa di. Nah sekarang ada ini pembahasannya. Nah terus gimana ini hukumnya, gimana menghukumi sholat di atas langit, di atas langit, sholat di pesawat. Apakah di pesawat itu termasuk alal ardi, di atas bumi? Apakah dia itu di udara atau di mana? Nah itu kan jadi masalah. Nah itu juga dibahas dalam fikih kontemporer. Ya tetap tentu digali dari ulama-ulama, hasil ijtihad para ulama, apakah memungkinkan diambilkan dalil dari hasil ijtihad ulama, digali itu apakah memang dulu pernah ada pembahasan seperti ini gitu. Kalau misalkan nggak ada, nanti dicari dari kaidah-kaidah yang mereka buat. Kalau misalkan udah nggak ada, ya udah otomatis berarti solusi terakhir adalah ijtihad atau mengkiaskan. Ya, mengkiaskan, zaman sekarang itu mengkiaskan dari dalil-dalil yang sudah ada gitu. Nah seperti itu ya. Jadi fikih muamalah itu seperti itu. Dalam hal ubudiyah sesuatu yang dulu belum ada sekarang ada. Nah gitu ya. Contohnya apa lagi ya? Yang masalah ubudiyah tapi kekinian. Karena zakat pakai e-money misalkan. Aduh gimana itu? Zakat ya. Itu kan juga ya itu muamalah. Kalau zakat muamalah ya. Zakat itu sudah muamalah. Sekarang sholat. Iya, masalah masjid misalkan. Oh, masjid kan sekarang mewah. Bukan masalah mewah. Masalah di apartemen, di mall gitu ya. Iya. Nah, bawah itu toko-toko, paling atas masjid. Nah, itu gimana hukumnya? Nah, itu kan. Ini juga masalah-masalah kekinian kontemporer gitu. Itu udah pasti ada bahasannya gitu. Ada bahasannya, dibahas semuanya. Nah gitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang fikih kontemporer, ya pokoknya sesuatu yang baru, ya, yang sekarang ini ada, yang mana sebelum-sebelumnya belum ada. Nah gitu. Lah maka dari itu hukum fikih itu sangat luas dan sangat fleksibel. Oleh karena itu ada kaidah mengatakan yang namanya al-illah itu ya al-hukmu, hukum al-hukmu yadurru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum dalam fikih itu mengikuti ilat. Ilat itu apa ya? Ilat itu alasan atau penyebab atau faktor terjadinya sesuatu. Itu. Paham ya? Ketika ilat atau faktornya itu ada, maka ada hukum. Ketika faktor itu tidak ada, maka tidak ada hukum. Gitu. Jadi yang diambil adalah faktornya atau ilatnya. Tuh. Paham nggak ini maksudnya? Jadi zaman dulu misalkan gini contoh. Di zaman dulu ada, berarti ada hukum, ada penyebabnya, maka ada hukum. Kalau sekarang tidak ada
hukum yang sejenis tadi itu, ya maka udah nggak ada hukum. Contohnya apa ya? Contohnya misalkan Alhamdulillah. Saya contohkan ya, misalkan ini yang dibahas, yang lagi dibahas oleh ulama dalam hal puasa. Puasa itu kan hal yang membatalkan puasa, salah satunya adalah makan. Ya, pokoknya kemasukan suatu itu kan, masukkan suatu masukkan sesuatu dalam lubang kan gitu. Dukhulu syai' fil jauf. Nah, inti dari puasa itu kan supaya lapar kan gitu. Benar nggak? Ya iya. Intinya puasa itu kan supaya lapar. Benar nggak? Lah kalau misalkan ada orang makan, ya itu kan berarti sudah menghilangkan inti dari puasa. Berarti sudah menggugurkan prinsip puasa itu. Benar nggak? Iya. Ya iya. Nah, makanya sekarang gini, zaman dulu orang makan batal puasanya ya kan? Iya sekarang juga batal gitu. Tapi sekarang nih ada permasalahan lagi. Orang nggak makan tapi bisa kenyang. Contohnya infus. Infus itu ada yang untuk suplemen. Sekarang ya, suplemen. Ada yang untuk pengobatan. Ya. Ada untuk pengobatan dan untuk suplemen untuk mengganti dia makan itu. Paham ya? Kalau zaman dahulu ulama zaman dahulu, kamu lihat di fikih-fikih juga semuanya itu mengatakan yang membatalkan puasa adalah pokoknya sesuatu yang masuk kepada lubang yang bisa lubang itu bisa salurannya sampai ke perut, yaitu mulut, hidung, telinga. Udah itu aja. Nah, mulut, hidung, telinga. Nah, itu dengan itu memang normal seperti itu ya karena teknologi belum canggih. Paham ya? Artinya dia itu bisa makan, wasilahnya yaitu dengan mulut kan itu. Nah, tapi sekarang ini pentingnya yang zaman sekarang ini ada cara yang modern supaya dia kenyang tapi nggak perlu makan lewat mulut dengan apa? Infus itu cairannya dimasukin ke lewat mana? Lewat tangan bisa. Lewat tangan kan? Iya. Lewat tangan. Berarti lewat jalur itu nggak? Yang tadi disebutkan oleh ulama nggak? Enggak. Enggak kan? Iya. Enggak. Nah ini jadi masalah maksudnya, paham ya? Nah ini yang jadi bahasan oleh ulama-ulama zaman sekarang. Jadi udah ini maksud. Gimana? Dikasih hukumnya belum? Iya ada hukumnya. Nah maka dari itu, nah ini nih konsep dasar fikih muamalah, fikih kontemporer itu seperti ini. Nah gitu. Manfaatnya luar biasa kalau mempelajari tentang kontemporer biasa. Iyalah. Artinya gini, dalam hal ini ya, dalam hal puasa menghukumi infus ini, infus. Kalau sekarang itu ulama-ulama yang ulama-ulama muasir istilahnya, ulama-ulama modern atau kontemporer sekarang itu digali tuh. Kira-kira hikmah atau ilat atau alasan kenapa kok barang masuk ke dalam perut itu bisa membatalkan puasa. Digali dari situ dulu. Hikmahnya apa? Atau ilatnya atau alasannya, faktornya apa sih? Kok bisa sesuatu yang masuk ke dalam mulut itu bisa membatalkan puasa. Ternyata, oh iya, disimpulkan bahwa ya karena tadi itu tujuan dari puasa itu supaya orang supaya orang lapar. Kalau dia lapar, dia berarti ada tantangan. Iya kan? Iya. Nah, kalau dia nggak lapar, tantangannya di mana? Menahan hawa nafsunya itu di mana? Ada nggak? Ya nggak ada. Nah, kayak orang nih misalkan dari subuh tidur misalkan nih. Iya. Dari subuh tidur. Bangun sampai asar baru bangun misalkan. Ya puasanya sah. Tapi ya apakah dia dapat keutamaan? Ya itu nanti dulu kalau dapat keutamaan ya. Kenapa? Karena dia tidak bahasanya tidak
melakukan apa ya, inti dari dilakukan apa namanya, diperintahkan puasa kan gitu. Ya kan, menahan lapar, nggak ada itu. Nah, maka dari itu kesimpulannya di situ. Nah, maka dari itu orang yang diinfus itu kan dia yang suplemen itu dia tidak apa, dia sudah sama seperti makan, artinya dia kenyang. Paham ya? Nah, kemudian dalam praktek itu infus itu kan ada keadaan sengaja, maksudnya sengaja memasukkan air infus itu ke tangan kan, ada unsur kesengajaan, sengaja masuk. Nah, ini dikiaskan dengan yang pertama itu digali dari hukum apa, hikmah dari diperintahkan puasa. Puasa itu hikmahnya, tujuannya untuk supaya lapar. Kemudian zaman dahulu itu karena memang nggak ada infusan ya gitu ya. Zaman dulu itu ya masih apa adanya gitu, maka makan itu juga membatalkan hikmah dari puasa itu sendiri gitu. Maka dari itu makan hukumnya batal. Nah, tapi sekarang karena sekarang itu cara untuk kenyang itu tidak hanya makan gitu ya, maka infus itu juga ditempatkan posisinya makan gitu, menempati posisinya makan, artinya mengasih infus itu juga sama saja dengan makan gitu maksudnya. Akhirnya kesimpulan ulama kontemporer, saya sebagian ulama ya sekarang itu dia mengatakan infus yang untuk suplemen hukumnya membatalkan puasa. Infus yang untuk suplemen loh ya. Infus yang untuk suplemen itu bisa membatalkan puasa. Kalau infus yang lain, nah itu beda lagi. Yang penting infus yang suplemen itu yang bisa membatalkan puasa. Alhamdulillah. Alasannya kenapa sih? Ya tadi itu. Karena tuh intinya adalah sama-sama makan. Itu sama-sama kenyang gitu. Berarti nanti dikode puasanya saja. Gimana? Nanti puasanya dikode ya. Setelah sudah sembuh maksudnya. Iya, kalau batal kan otomatis itu. Otomatis. Sebentar ini aja. Nih. Ini bakal Bentar ya. tapi ada ulama yang nggak setuju, nggak start dengan pandangan. Ya tetap iya. Ada. Ya tetap ada perbedaan. Yang nggak setuju. Makanya alasannya apa itu? Ya. Dari pihak ulama-ulama yang tidak setuju. Yang tidak setuju. Infus yang mengandung suplemen itu bisa membatalkan puasa. Itu bagi ulama-ulama yang tidak setuju dengan pendapat ini kenapa? Ya alasannya karena biar ngikutin aja dari ulama-ulama terdahulu gitu. Jadi beliau itu konservatif rasanya. Konservatif itu ya masih mempertahankan hukum ulama-ulama terdahulu gitu. Mengikuti ulama-ulama. Ya mempertahankan mempertahankan pendapat jumhur ulama gitu aja. Jumhur ulama mempertahankan jumhur ulama, mempertahankan pendapat jumhur ulama. Karena mereka bisa menyimpulkan seperti itu kan juga dengan ada dasar dalilnya gitu. Ya, artinya sama-sama benar. Kita nggak bisa mengatakan berarti kalau misalkan infus harus batal. Misalkan itu, ya nggak bisa memaksakan. Ini kan masalah ijtihadiyah. Kan masalah fikih itu semuanya masalah ijtihad. Masalah dhoniyah itu artinya tidak bisa kita klaim ini yang paling benar. Itu masalah dhoniyah, paham ya? Jadi fikih itu semua produk fikih itu dhoniyah. Harus dipahami itu. Produk fikih itu dhoniyah. Dhoniyah itu ya tadi itu saya bilang hanya
Dzon itu prasangka yang kuat dari seorang mujtahid. Hanya prasangka yang Prasangka yang kuat. Yang kuat. Nah, jadi produk fikih itu dzoniyah, artinya hanya prasangka dari seorang mujtahid, kan gitu. Nah, maka kalau hanya dzoniyah atau prasangka, semua orang punya prasangka, gitu kan? Nah, kalau semua orang punya prasangka, ya berarti tidak bisa kita memaksakan ini yang paling benar, ini yang paling benar gitu. Kecuali derajatnya sudah yakin. Nah, kalau derajatnya sudah yakin, nah itu beda lagi gitu. Di dalam fikih itu masih ranah ijtihadiyah, dzoniyah dan ijtihad. Artinya apa? Artinya tidak bisa kita memaksakan ini yang paling benar, nggak bisa. Artinya kalau misalkan gini, maksud saya itu ini yang paling benar, kemudian yang lain salah, nggak boleh ngikutin pendapat ini. Nah, itu nggak bisa begitu. Nah, paham ya? Nah, maaf, jangan kayak orang-orang ini tuh yang terlalu fanatik. Ya, mohon maaf gitu ya. Jangan zaman sekarang ada kelompok, mohon maaf, Salafi Wahabi misalkan. Nah, dia itu memaksakan banget. Pokoknya yang nggak sesuai dengan manhaj mereka, nggak sesuai dengan ajaran mereka, dianggapnya itu salah. Dosa dianggapnya. Dianggap salah, dianggap kalau misalkan itu perbuatan haram ya udah dikatakan melanggar, dikatakan haram. Gitu. Bacaan ini nggak ada, haram, nggak boleh. Aduh, seterusnya. Hasil itu. Jadi hasil itu pentingnya kita belajar fikih itu, mendalami fikih itu supaya kita tidak mudah menyalahkan itu. Artinya ketika kita tahu satu hukum, ternyata yang ulama yang lain berbeda pendapat. Nah, akhirnya kita memaklumi, oh ternyata orang ini yang nggak mengamalkan ini itu ternyata ada dalilnya, ada dasarnya, yaitu mengikuti ulama yang satu. Gitu. Kita mengikuti ulama yang A nih, yang mengatakan boleh, misalkan. Ntar kita ternyata lihat dia mengikuti ulama B yang mengatakan tidak boleh. Dan seperti itu. Nah, supaya kita tahu, oh ternyata ada dasarnya. Semua itu ada dasarnya semuanya gitu. Kalau selama itu ada panutan, ya kita nggak boleh menyalahkan gitu, nggak boleh menyalahkan orang lain. Kalau udah ada ulama nih, ulama sakit nih, ulama sakit tapi pandangannya kayak gini, infus yang mengandung suplemen itu bisa membatalkan puasa. Nah, kalau mendiakan itu batal. Nah, apakah ulama itu wajib mengkodok puasa atau nggak sah? Wajib tetepan. Wajib ya? Iyalah wajib. Apa? Wajib. Oh. Jadi sesuai yang diikuti ya. Kalau dia sudah mengikuti dalam hatinya, dia punya niat untuk saya mengikuti pendapat ini, ya udah. Dia wajib mengqadha'i. Bagi dia wajib qadha. Kalau tidak mengikuti pandangan itu gimana? Ya nggak usah, nggak wajib. Artinya puasanya tetap berjalan. Tapi dia kudu puasa nggak? Ya nggak wajib, ya nggak usah. Nggak wajib qadha. Nah itu salah satu pembahasan fikih-fikih kekinian ya, atau fikih-fikih kontemporer. Itu. Jadi fikih kontemporer itu ya seperti itu. Jadi yang dulu tidak pernah ada gitu ya, belum pernah ada, sekarang ada. Nah, itu dicari dalil-dalilnya. Nah, dibahas gitu. Makanya sekarang itu ada istilah maqasidus syar'iyyah. Maqasidus syar'iyyah itu setiap maqasidus syar'iyyah, konsep syariat, konsep dasar syariat. Nah, ada kajian konsep dasar syariat untuk mengetahui hikmah atau ilat dari perintah atau dari sebuah hukum itu seperti apa. Kalau sudah tahu konsepnya, atau sudah tahu hikmah atau ilatnya tadi itu, faktornya, itu tujuan Allah itu mensyariatkan ini itu untuk apa, ya kan? Nah, itu nanti bisa digali hukum-hukum yang sekarang ini yang baru-baru muncul, itu bisa diambilkan dari situ. Maksudnya bisa kesimpulannya bisa diambil dari situ gitu. Buat landasan. Contohnya misalkan tadi itu, hukum membatalkan apa? Puasa dengan infus yang suplemen. Itu kan ya tadi itu mereka menggali hukum. Oh, ternyata hikmahnya puasa
Nah, itu dia menganggap bahwa maqasidus syar'iyah atau tujuan dari puasa, disyariatkan puasa itu untuk apa tadi? Supaya lapar, bisa menahan. Nah, gitu. Itu salah satu contohnya. Tuh, bisa dipahami ya? Nah, gitu. Kemudian apa tadi? Penting banget Ustaz ya luar biasa. Kontemporer ini. Sangat penting banget luar biasa. Kontemporer ini. Vital banget ya. Ya, iya. Ya, tapi tetap baliknya gini, tetap kamu harus, kemarin tuh saya bilang, kamu mendalami fikih kontemporer itu harus paham dulu fikih-fikih yang ya klasik. Yang salaf. Fikih-fikih. Sebenarnya nggak ada beda nggak terlalu beda jauh sih fikih kontemporer dengan fikih-fikih klasik gitu. Beda tipis lah. Ya, bedanya paling apa ya? Ya bentuk prakteknya aja yang berbeda gitu. Kalau intinya kan sebenarnya masih sama. Mana ini? Kaidah-kaidah fikih muamalah. Kaidah-kaidah. Ya. Zaman dulu ada nggak Ustaz? Mohon maaf ya. Iya. Ini aja dah ya. Diskusi aja ya, apa namanya? Sharing atau diskusi tanya jawab. Iya. Ya. Mohon maaf nih ya. Bukan menyinggung agama apa-apa. Umpamanya ada TKI yang terjadi di luar negeri ini. Apa? TKI. TKI. Terjadi di luar negeri ini. Misalnya tuh masjidnya nggak ada tuh. Nggak ada masjid. Nggak ada masjid. Apakah boleh sholat masjid di situ? Apa? Maksudnya sholat di gereja atau di mana kayak gitu, boleh nggak? Oke, kalau masalah sholat itu kan Islam itu tidak tidak harus mengharuskan umatnya untuk sholat di masjid kan enggak? Iya. Nah, kalau dalam hadis ju'ilat sidil ardu masjidan. Allah itu menjadikan Nabi Muhammad SAW mengkhususkan umatnya Nabi itu seluruh bumi bisa digunakan untuk sholat kecuali makbarah, kuburan, pemakaman, dan kecuali tempat hajat, kamar mandi bisa. Selain itu sah untuk dijadikan tempat sujud atau tempat sholat. Paham ya? Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu sholat atau ibadah harus di tempat ibadahnya. Kalau zaman dulu. Maksudnya ke kontemporer ya Ustaz ya? Maksudnya ke kontemporer atau bukan? Ya sebenarnya mah nggak terlalu kontemporer amat gitu ya. Zaman dulu mas hukumnya mas seperti itu. Nah, artinya karena Islam itu tidak mengharuskan umatnya untuk sholat harus di masjid, maka sholat dimanapun boleh. Karena tadi berdasarkan hadis tadi itu ju'ilat lil ardu masjidan. Allah menjadikan seluruh muka bumi ini layak untuk digunakan tempat sujud atau tempat sholat. Tapi harus ada. Kecuali dua ya. Kecuali makam tadi, pemakaman atau tempat hajat. Nah gitu. Pokoknya dilakukan apapun nggak apa-apa di situ. Nah kemudian yang harus suci, harus ada syaratnya. Syaratnya adalah thaharatul makan. Tempatnya yang mau dibuat sholat itu harus suci. Kemudian yang kedua, harus tidak di tempat ibadah lain. Tidak di tempat ibadah umat lain. Kamu sholat di gereja ya nggak boleh, haram. Kalau terdesak banget. Terdesak kemana maksudnya? Maksudnya udah mepet banget. Nggak ada tempat sama sekali. Dia posisinya berarti ada di gereja itu. Lah ngapain dia di gereja? Enggak. Dia lagi pulang kerja nih. Pulang kerja. Rumahnya jauh nih. Udah mepet banget nih. Waktu umpamanya dia sholat asar. Udah mepet banget sama sholat maghrib. Dan dia nggak nemu sholat tempat buat sholat. Otomatis ada gereja tuh. Di sampingnya lewatan gitu ya. Iya, sholat di situ di gereja. Iya, tetap nggak boleh. Kan bisa di luar, di jalan, di tempat apanya gitu. Pokoknya saya yakin kalau tempat nggak mungkin nggak ada. Itu suatu yang nggak nalar gitu ya. Nah, artinya kan bisa di jalan. Ya sah di jalan, emang kenapa? Gitu. Kita kan ibadah untuk Allah, bukan untuk manusia. Ya ngapa emang kalau dilihatin orang gitu kan?
Beda kecuali kalau misalkan di situ ada peraturan sholat di luar ditangkap misalkan, atau sholat di luar dihukum. Nah beda lagi kalau begitu. Ya, kalau seperti itu berarti ya nanti boleh, karena ada apa namanya kekhawatiran akan dirinya, akan keselamatan dirinya jika dia sholat di luar. Nah kalau begitu baru boleh, nggak apa-apa. Kalau nggak ada seperti itu ya nggak boleh. Paham ya? Artinya nggak nalar kalau misalkan nggak ada, kalau nggak sholat di gereja itu nggak bisa, ya nggak ada. Nah itu karena tempat lain juga pasti banyak, entah itu di garasinya, di garasi atau di teras orang atau di mana kan gitu ya, ya izin dulu gitu. Ya nggak masalah seperti itu. Oh, berarti ini maksudnya bukan kontemporer ya, Ustaz? Bukan. Kontemporer itu lebih ke yang dulu nggak ada sekarang ada. Nah, permasalahan yang baru muncul sekarang ini. Itu. Bank itu kan sekarang, zaman dulu emang ada, nggak ada. Bank. Tahu bank kan? Itu permasalahan dalam bank kan udah bahasa investasi. Ya, investasi itu termasuk apa? Asuransi. Itu kan zaman sekarang aja itu. Itu fikih-fikih kontemporer. Tadi Ya. konsep dasarnya udah dong. Konsep dasar fikih kontemporer udah selesai. Ya. Berarti tinggal bawahnya yang C ya. Yang siapa tadi? Kaidah-kaidah muamalah ya? Kiki. Kesimpulannya apa, Ustaz? Hah? Kesimpulannya dengan mengkaji tentang konsep dasar fikih kontemporer apa? Konsep dasar fikih kontemporer. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya, ya kesimpulannya adalah ya harus memahami, memahami masalah-masalah kekinian. Itu yang pertama. Harus memahami masalah-masalah yang kekinian. Yang pertama. Jadi harus memahami. Jadi kamu tahu tuh masalah yang terjadi sekarang ini itu seperti apa. Nah itu ya. Konsep dasar fikih kontemporer. Dan harus menyadari. Oh yang kedua menyadari. Ya, menyadari bahwa setiap kegiatan atau perbuatan hamba, seorang hamba, itu ya, terikat dengan hukum Allah. Terikat dengan hukum Allah. Hukum Allah. Jadi semua kegiatan atau perbuatan dilakukan oleh hamba itu terikat dengan hukum Allah. Artinya apa? Artinya entah itu dari zaman sekarang atau besok-besok ke depannya generasi-generasi, semua kegiatan yang dilakukan oleh hamba itu tidak lepas dari hukum Allah. Nah, ini yang menuntut untuk menghukumi. Paham ya? Maksudnya menuntut untuk ini mencari tahu ini hukumnya apa. Gitu, paham ya maksudnya? Ya, sebenarnya konsep dasar fikih kontemporer itu sebenarnya sudah cukup sebenarnya. Ditambah lagi dengan pengertian kemarin itu fikih. Nah, itu konsep dasarnya. Konsep dasar fikih kontemporer. Nah, biasanya itu tadi tambah lagi yang satu. Jadi biasanya itu kalau fikih kontemporer dia harus mengetahui gitu ya. Harus mengetahui. Mengetahui maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Alhamdulillah. Maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu ya tadi itu tujuan atau alasan pensyariatan hukum. Pensyariatan sebuah hukum. Berarti ada 3 ya, Ustaz? Iya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan itu ditambahkan dengan kemarin itu pengertian ya, kan? Pengertian itu di situ juga ntar dimasukkan ke konsep dasar itu, konsep dasar fikih kontemporer.
kesimpulannya ada 3 kesimpulan tentang konsep dasar fikih kontemporer. Yang pertama itu kesimpulannya harus memahami masalah-masalah kekinian. Nah, yang kedua menyadari bahwa setiap kegiatan atau perbuatan sesuatu hamba terikat dengan hukum Allah. Yang kedua, yang ketiga harus mengetahui maqasidus syar'iyyah. Ya, maqasidus syariah atau tujuan atau alasan pensyariatan sebuah hukum. Kalau itu diketahui, biasanya ini ya tugasnya mujtahid biasanya. Ya, ulama-ulama pakar bener gitu. Supaya dia itu tahu ini hikmahnya apa. Pensyariatan puasa itu syariat hukumnya apa. Kan gitu. Itu tujuan puasa apa? Dalam sholat, dalam muamalah ini, dalam kegiatan jual beli atau apa, kayak gitu. Karena untuk menentukan maqasid syar'i juga nggak sembarangan. Nggak gampang ya. Ya tidak pasti. Nggak sembarangan gitu maksudnya. Itu harus benar-benar orang yang pakar banget, ahli banget, dan orang yang bertakwa pastinya. Artinya dia itu orang yang sangat berhati-hati itu. Tidak asal menghukumi, maksud saya. Itu tidak asal menghukum. Bahaya kalau ngasal-ngasal menghukum gitu. Iya, makanya. Nah, seperti itu. Terus kemudian kaidah ya sekarang yang terakhir. Yang terakhir apa? Yang terakhir tadi bahas yang terakhir kaidah muamalah ya. Kaidah apa? Kaidah fikih muamalah ya. Iya. Fikih muamalah. Kalau kaidah-kaidah fikih muamalah, bentar. Kalau yang dimaksud kaidah-kaidah itu yang dimaksud adalah kaidah gitu ya. Kaidah dalam hukum fikih itu saya rasa ini sangat luas banget cakupannya. Kalau banyak kaidah-kaidah ya, kaidah fikih muamalah. Ini soalnya dalam kitab itu kalau bahasanya kaidah ya itu ya sudah jadi kaidah itu apa ya? Kalau dalam fikih ya, misalkan ada istilah qaidul fikih. Qaidul fikih itu jadi berbagai macam hukum furu'nya, semuanya itu bahasanya itu dikumpulkan dalam satu kaidah. Lah, kaidah ini banyak sekali. Gitu. Kaidah itu sangat banyak sekali. Dalam setiap bab ada kaidah. Dalam setiap bab itu ada kaidah. Misalkan dalam bab jual beli itu ada kaidahnya. Dalam bab rohen itu juga ada kaidah. Gitu ya. Dalam bab yang lain, misalkan bab salam atau bab ijarah, isti'arah, i'arah, wakalah, itu semuanya ada apa? Ada kaidahnya gitu. Makanya sangat luas sekali cakupannya seharusnya gitu. Makanya dimaksud ini kaidah apaan? Saya kan juga bingung ter. Tapi kaidah. Oke. Tadi mana? Apa tadi? Kaidah. Kaidah dalam fikih muamalah ya. Oke.
Ya saya coba untuk menyimpulkan saja ya. Fikih muamalah ya? Iya. Oke. Ya kurang lebihnya dalam muamalah itu secara luas, secara umum aja ya, secara umum. Ini sebenarnya bahasanya bukan kaidah gitu. Tapi ya prinsip dasar, prinsip-prinsipnya gitu. Prinsip dalam fikih muamalah itu aja. Yang pertama dalam fikih muamalah itu hukum asal dalam bermuamalah itu mubah. Muamalah. Nah, hukum asal dalam bermuamalah dalam muamalah adalah mubah. Dalam Adalah mubah. Boleh, mubah itu boleh. Artinya apa? Artinya kita itu tidak semua perbuatan ya, semua apapun muamalah, bentuk interaksi apapun itu hukum asalnya adalah mubah, boleh. Hukum asal ya, hukum asal. Hukum asalnya adalah boleh. Andaikan nanti di tengah perjalanan ada hukum-hukum ada dalil-dalil yang melarang. Nah, ini baru hukumnya berganti menjadi haram ataupun makruh dan seterusnya. Intinya hukum asal itu setiap interaksi apapun itu dihukumi apa? Dihukumi mubah. Itu hukum asal. Hukum asal itu mubah. Itu. Kecuali nanti jika ada dalil yang menyebutkan transaksi tertentu atau interaksi tertentu itu dihukumi tidak boleh. Nah, kalau seperti itu baru. Nah, itu. Ini selama tidak ada dalil yang melarang, maka itu sah-sah saja atau boleh-boleh saja interaksi tersebut. Paham maksudnya? Jadi secara keseluruhan kamu mau ngapain aja itu boleh. Secara keseluruhan. Kecuali nanti ada dalil yang melarang. Kalau sudah ada jelas melarang, maka tidak boleh. Kayak gini misalkan, kamu itu hukum asalnya kan boleh ya. Hukum asal muamalah boleh. Misalkan kamu bagi hasil, ini dalam interaksi ini. Kamu akad bagi hasil. Bagi hasil masalah apa sih namanya? Modal. Tahu ya? Ya, kamu modalin orang, dia yang kerja, itu istilahnya apa? Saham. Emang saham? Bukan, pokoknya bagi hasil, akad murabahah ya, murabahah istilahnya bagi hasil. Jadi kamu ngasih modal ke dia, misalkan nih bikin apa ya, pertanian ya kan gitu, kamu kasih modal, tadi yang ngerjain, ntar kamu dikasih gaji kan gitu. Nah itu sah-sah saja itu. Tapi ada akad muzabanah. Nah, akad muzabanah itu dilarang oleh syariat. Akad apa? Muzabanah. Akad muzabanah. Itu apa? Akad muzabanah. Muzabanah itu apa ya? Kurma. Jadi, ya? Iya. Bukan, ntar dulu. Jadi itu bagi hasil tapi masalah kurma. Dia itu punya ladang kurma, suruh buat apa? Suruh apa sih namanya? Ataupun suruh garap. Kalau nggak kurma ya ini apa sih namanya? Anggur gitu ya. Setelah ini saya punya usaha nih. Punya usaha perkebunan. Ya, perkebunan. Saya nyuruh orang nih. Nanti dapat buah. Lah hasilnya nanti diambilkan dari panennya, jadi nggak digaji gitu. Kalau kamu dapat, kalau panennya hasil ya udah dikasih, kalau nggak dapat hasil ya nggak dikasih, gitu. Berarti saya bagi hasil masih petani ini. Tapi hasilnya itu dari hasil tanian, nggak kamu gaji gitu. Jadi kesepakatannya begitu. Paham ya? Nah itu kan bagi hasilnya itu harus seimbang atau? Nah itu nanti sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Nah ini kan nggak boleh, ada larangannya. Nah kayak gitu. Berarti kan ada dalam akad ini ternyata ada larangannya. Nah kalau begitu baru nggak boleh. Gitu. Intinya selama di situ tidak ada dalil yang melarang, ya sah-sah saja. Nah gitu ya. Itu istilahnya al aslu fil muamalah itu alal ibahah hatta yadulla dalilun hatta yadulla alaihi dalilun ala tahrimihi. Jadi konsep dasarnya
dalam bermuamalah itu semuanya boleh selama tidak ada dalil yang melarang gitu. Banyak banget dalil-dalilnya ya. Dalil tentang kebolehan muamalah. Misalkan ahalallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti kan riba itu transaksi. Ya. Tapi ada dalil keharaman yaitu wa harramar riba. Nah, akhirnya menjadikan praktek riba itu tidak boleh karena ada dalil yang melarang yaitu harramar riba. Nah, gitu. Terus ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Jadi, orang-orang yang beriman, kamu jangan makan hartanya orang lain dengan cara batil. Ya, jangan memakan harta orang lain dengan secara batil. Batil itu apa ya? Ya secara dolim. Nah, gitu, secara zalim. Kecuali dengan cara tijaroh. Tijaroh itu berdagang. Ya, cara berdagang dan saling ridho. Dan saling ridho. Nah, dan saling ridho. Dan saling ridho. Nah, juga menjadi konsep dasar, juga menjadi kaidah. Artinya dalam hal jual beli atau dalam hal transaksi itu secara umum tidak boleh saling mencurangi atau tidak boleh saling curang atau saling zalim tadi itu. Menipu itu tidak termasuk zalim ya. Nah, penipuan, terus apa lagi? Kecurangan. Ya, curang, penipuan, terus kemudian nah itu menjadi konsep. Artinya kalau nah, itu larangan gitu. Dalam transaksi atau dalam interaksi itu nggak boleh adanya tadi itu. Ada zalim, ada apa tadi? Kecurangan dan tidak ada penipuan gitu. Ada 3 ya? Iya, kurang lebih itu apa? Kecurangan, penipuan, kezaliman. Ya, zalim. Penipuan. Ya. Hah? Zalim, kezaliman. Kezaliman, penipuan, kecurangan. Ini haram ya kalau jual beli ya? Hah? Haram. Iya. Tidak sah, jual belinya tidak sah ya? Iya. Jawabnya nggak sah. Oke. Kemudian tadi yang pertama apa boleh ya, dasar umumnya adalah boleh ya. Muamalah itu kemudian boleh. Mubah. Secara umum mubah. Kemudian yang kedua sukarela. Nah, artinya saling ridho, sukarela tanpa paksaan. Sukarela tanpa paksaan. Kemudian saling ridho. Sama aja tuh beda sih? Beda sih. Beda. Saling ridho ya? Saling ridho. Dah. Kemudian ada manfaat. Mendatangkan manfaat. Dan menghindari madorot. Kemudian memelihara nilai-nilai keadilan. Nilai-nilai keadilan. Kemudian apa lagi ya? Ya tidak adanya penipuan tadi udah ya. Iya. Kemudian tidak ada tidak ada maisir. Maisir itu kayak judi. Ya, bentuk judi. Tidak ada maisir gitu. Maisir atau judi. Unsur judi. Maisir atau unsur judi. Ada. Ada. Iya, harus nggak ada. Unsur judi itu gini, misalkan menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak yang lain. Paham ya? Nah, itu namanya maisir. Nah, dalam hal muamalah, dalam hal transaksi atau dalam interaksi ini nggak boleh adanya apa tadi? Menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak yang lain, nggak boleh.
gitu ya, paham ya? Nah itu aja cukup. Nah, kalau kita beli buah nih, Ustaz. Beli buah. Nih, beli buah. Apa? Beli buah. Beli buah. Iya buah. Buahnya kita mintanya sekilo. Kita timbang di rumah lagi, nggak ada sekilo. Nah, Kurang banyak. Iya kurang banyak. Itu kita dapat dosa nggak sebagai pembeli itu? Oh. Kalau kesepakatannya kan 1 kilo ya? Iya 1 kilo. Heeh. Padahal saya timbang lagi di rumah nggak ada 1 kilo. Saya sebagai pembeli tuh. Kalau kamu sebagai pembeli ya nggak dosa, nggak dosa. Tapi apakah itu bisa dibalikan lagi ya nggak apa-apa. Artinya itu kan berarti apa ya, termasuk nuksonul wazni, kurangnya timbangan, itu nanti ya kamu bisa mengajukan kembali gitu. Mengajukan maksudnya bisa kembali lagi ke penjual. Ya kamu tanya nih, ini emang udah bener gitu kan, ya minta klarifikasi lah gitu. Kalau misalkan dia emang udah bener begini gitu misalkan, nah ini Pak ternyata ditimbang segini, kan gitu. Nah, kalau seperti itu nanti gimana? Ya udah ntar cari solusinya. Solusinya misalkan dia nambahin, atau misalkan kamu batalkan, boleh apa enggak? Ya itu kan termasuk khiyar aib mungkin ya, atau apa gitu ya. Artinya khiyar aib itu dia boleh untuk membatalkan jika terjadi kecacatan. Boleh. Ya gitu. Tapi kalau perbedaannya sedikit, misalkan kamu beli apa? Beli buah. Buah apa? Jeruk beli aja. Jeruk. Nah, misalkan satu jeruk 1 kilo itu biasanya berapa? 12 misalkan ya. 1 kilo misalkan 12. Kemudian karena timbangannya kurang, akhirnya cuma dapat 10 misalkan. Berarti kan kurang berapa jeruk? 2 jeruk. Nah itu mah sebenarnya kesempatan kita untuk sodako. Nah, kesempatan kita untuk mendapatkan pahala ya di situ. Artinya ya udah kamu ikhlasin aja, gitu. Ketika kita, makanya itu kalau ada keterangan hadis, ketika kamu memudahkan dalam hal jual beli, Allah akan memudahkan urusan kamu dalam hal apapun. Ya, gitu ya. Jadi Allah itu lebih senang kepada orang yang gampangan. Tahu gampangan nggak? Orang itu gampangan tidak menyusahkan orang lain. Itu. Artinya gampangan itu ketika ada orang nawar, ini dalam hal jual beli ya, dalam jual beli. Ada orang nawar, ya udah dikasih. Paham ya? Nah, Allah itu suka hambanya yang modelnya begitu. Kalau ada orang nawar, enggak diberatkan. Udah dikasih. Gitu. Enggak ada secara paksaan juga ya. Jadi kamu sebagai penjual, kalau kamu sebagai penjual ya harus seperti itu. Ya kita harus bisa memposisikan diri. Ketika kita menjadi penjual, ketika ada orang nawar, ya udah kita jangan mempersulit dia. Kalau memang sudah dapat sedikit untung, ya udah nggak apa-apa kasihkan. Tawaran itu dikasih nggak apa-apa. Itu. Kalau kamu sebagai pembeli, ya kayak tadi itu permasalahan kamu itu, ya kan, masih kurang ya kan, masih kurang. Ya udah nggak apa-apa, ikhlasin aja, gitu. Entah itu dia motivasi dia emang sengaja buat curang atau apapun, yang penting kamu ikhlas kan dia juga nggak dosa kan. Kalau kamu ikhlas nggak masalah, ikhlasin aja gitu. Dengan kamu ikhlaskan, kamu permudah, ya kamu akan dimudahkan oleh Allah. Apalagi terpautnya nggak jauh, paling cuma 2 jeruk, mengapa sih cuma 2 jeruk doang, nah ini gitu. Nah gitu. Misal beda kalau misalkan sampai jutaan atau apa. Nah beda lagi kalau begitu ya. Kalau sampai jutaan, ditipu sampai jutaan ya. Alhamdulillah. Udah mau jam 9. Ini apa aja, Sat? Kan ini tadi membahas nama yang suka rela terus saling itu. Oh ini tentang kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah muamalah. Oh, kaidah. Dalam hal bermuamalah, lebih terkhususnya masalah jual beli atau transaksi yang lain. Kaidah muamalah tentang jual beli gitu ya. Jual beli atau transaksi yang lain.
atau bentuk-bentuk transaksi yang lain. Atau transaksi ya. Berarti ada enam ya Ustaz ya? Iya itu. Kaidah muamalah tentang jual beli atau transaksi itu ada 6. Pertama, sukarela, saling ridho, mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat, tidak penipuan, sama tidak maisir ya, atau unsur judi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya. Alhamdulillah pertemuan pada malam hari ini. Kesimpulannya Mas? Itu udah kesimpulan semuanya. Oh, ini udah kesimpulan. Ya kesimpulannya kan itu. Kesimpulannya itu udah termasuk kesimpulan itu yang kamu tulis. Oh ini. Nah, kaidah-kaidah tadi itu. Kalau yang dimaksud kaidah-kaidah fikih jangan sangat luas, banyak sekali dan sangat luas. Itu yang paling umumnya secara global. Oke, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, amin. Dan bisa mengamalkan hukum-hukum Allah, terutama di akhir di zaman-zaman sekarang ini kan kita berat sekali ya untuk menerapkan hukum-hukum Allah ya. Semoga kita tetap punya prinsip dan bisa melaksanakan tadi melakukan perintah-perintah Allah, menerapkan hukum-hukum Allah dalam hal apapun. Nah begitu. Amin ya rabbal alamin. La hadirin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi Allah yafallahu rahmatun jannah fa nasrul min markatil Fatihah. Allah serta muslimin dalam alamin. Muhammad kemana kita ini akan ada kan sedang suratul mustaqim. Suratul itu tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.